brother Alip. Alip Bata just Alip. Alip Bata. Oh my god. Halo milenial, jumpa lagi dengan Rindu Diskusi. Kali ini kita akan coba bongkar tentang Alip Bata, genre style Indonesia yang disegani musisi dunia. Untuk lebih kenal dengan Alip Bata, mari kita simak cuplikannya berikut ini. Key change. The capo mid-song. Gila kan? Alip Bata mulai bermain musik di YouTube pada 28 Januari 2018 dan kini 3 tahun berlalu subscriber sudah 4,81 juta dan video-videonya telah ditonton lebih dari 331 juta kali. Dari 100 video itu ketika dirata-ratakan maka satu video ditonton oleh 3.213.000 dan ini gila banget. Video Alip Bata sudah selepel dengan video-videonya Deddy Corbuzier. Dan bahkan dalam video paling populer satu video telah ditonton oleh 14 juta kali. Sebelum kita ulas rahasia Alip Bata disegani musisi dunia, yuk kita intip fakta-fakta unik dari Alip Bata. Yang pertama, dia sulit ditemui, dia misteri, dan dia different, dia another people. Kenapa? Karena seorang Helmi Yahya, misalnya Anang Hermansyah, Baim Wong, Anji, Dewa Bujana, yang dia ingin mewawancara, dia ingin bantu hak kekayaan intelektualnya Alip, susah banget dicari. Dan Mas Dewa pun nggak Ini dibalas. anaknya umur berapa sama dia. kira-kira? Nggak tahu, nih orang misterius banget sih. Tapi mungkin banyak hal yang dia pengen tidak orang tahu atau mungkin dia nggak mau. Bahkan jangankan rumah, kontaknya pun juga tidak ketemu. Dan bahkan Alip Bata menonaktifkan Facebook dan Instagram pribadinya agar orang tidak bisa melacak. Orang dalam negeri saja susah, apalagi orang luar negeri yang ingin belajar, ingin sekedar ketemu, wawancara, bahkan duet dengan Alip Bata susah sekali. Yang kedua, keseharian Alip Bata ini tidak linier dengan kualitas musik yang sangat menghipnotis dan apik itu. Kok bisa seorang yang kesehariannya hidup di jalan, yaitu sebagai sopir truk, kemudian berpindah menjadi operator forklift di salah satu perusahaan di Jakarta Timur, bisa memainkan musik sedetail dan seapik itu? Ada apa ini? Di mana Alip belajar? Kalau dia belajar di usia SMA dan sekarang 31 tahun, maka dia baru belajar 15 tahun, tapi sudah digandrungi, sudah dikagumi, dan sudah membuat musisi-musisi luar negeri terkaget-kaget. Kemudian yang ketiga, setiap cover yang dihasilkan oleh Alip itu pasti berbeda dengan aslinya. Dan bahkan dia membuat satu bentuk nada baru. Dengan demikian, Alip Bata tidak pernah satu kali pun melakukan plagiasi atas musik-musik yang dia cover. Yang berikutnya, Alip itu ketika diupload ke YouTube karya-karyanya ia langsung mendapatkan sambutan luas dan memunculkan banyak reaksi. Silakan kalian cek Alip Bata Reaction, akan muncul reaksi-reaksi musisi dari luar negeri. Sebut saja gitaris Dragon Force, Helman Lee, kemudian gitaris legendaris Queen yaitu Bernan. Kemudian banyak banget musisi dunia yang kaget, takjub, bahkan mungkin bilang serius ini dari Indonesia. Dan dia adalah hero bagi Indonesia. Di dalam negeri juga banyak, ada DMS, Dewa Bujana, Ahmad Dhani, Anji, dan masih banyak lagi penyanyi-penyanyi lain yang merespon positif.
Dan yang kelima, dari semua puzzle Alip Ba Ta, dia tidak tergiur dengan godaan uang, ketenaran, dan sejumlah industri musik major label. Saya pikir dia tidak ingin tenar, dia tidak ingin populer, dan dia ingin menjadikan musik sebagaimana asalnya, sebagai seni, sebagai keindahan yang dinikmati, bukan sebagai sebuah komoditi. Dia ingin menjadi indie, musisi independen yang bebas berkarya tanpa banyak aturan yang mengikat. Lalu pertanyaan saya, sesederhanakah itukah? Sesederhana itulah Alip itu. Dengan background video yang berisi angka-angka dan alfabet, di belakang rekamannya jauh dari studio rekaman, disegani musisi dunia, tapi dia tetap diam. Dia introvert dan dia menjadi seperti apa adanya. Saya pikir tidak sesederhana itu, maka karena itulah penting untuk kita diskusikan pada sesi kali ini. Dia, saya pikir, sedang membuat arus. Lalu saya cari-cari alasan kenapa Alip demikian. Maka jawaban saya, dia memiliki ilmu dan gaya parhesia. Parhesia ini adalah gaya postmodernismenya Michael Foucault yang artinya melakukan perlawanan terhadap narasi utama dan menciptakan satu bentuk alternatif. Parhesia ini ditemukan oleh Foucault dalam literasi Yunani kuno di abad 500 tahun sebelum Masehi, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah free speech, bebas ngomong, bebas bicara. Parhesia adalah tell to truth, ngomong soal kebenaran, bebas ngomong kebenaran tanpa ada satu bentuk kekhawatiran apapun dan menciptakan satu bentuk antitesa atau arus baru. Nah, ini parhesia ini saya temukan dalam bukunya Izdihad Politik Gus Durnya Munawwar Ahmad. Dan Gus Dur pada saat itu melakukan gaya parhesia untuk melawan Soeharto selama 15 tahun ketika memimpin PBNU, dan dia tidak pernah takut dengan Soeharto. Dan ini juga yang digunakan oleh Alip Ba Ta. Dia melawan industri musik, dia melawan kapitalisasi musik, dan dia membuat arus baru. Dia tidak pernah mengurus dapur rekaman, dia tidak pernah mengurus haki, dia tidak pernah melakukan tour. Dia hanya bermain musik dan menikmati musik itu seperti apa adanya. Musik itu adalah art, musik itu adalah keindahan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dia tidak pernah bersedia atau dia tidak bergeming ketika diajak duet oleh musisi internasional, dan dia memilih jalur indie, melawan major label. Sebut saja misalnya Payung Teduh, kemudian ada Banda Neira, ada The Sigit, ada Burger Kill, ada Mocha, ada Efek Rumah Kaca, dan banyak musisi-musisi yang lain yang berhasil di jalur indie. Dan Alip Ba Ta jauh melampaui itu. Alip Ba Ta tidak pernah melakukan rekaman, tidak pernah tour, tidak pernah melakukan pemasaran terhadap terhadap video-videonya. Orang mau suka atau tidak suka, yaitu bukan urusan Alip Ba Ta, dan dia tidak pernah mengajak orang untuk melakukan subscribe pada videonya. Dari mana Alip mendapatkan kekuatan sebesar ini? Banyak orang yang malah melakukan branding dan pansos agar videonya terkenal, dan Alip melawan itu semua. Parhesia ini bisa dilacak, salah satunya adalah dari keluarga, genetik, pendidikan, teman bermain, dan dari berbagai pencarian saya di Google, saya tidak pernah menemukan siapa gurunya Alip, di mana dia belajar, bagaimana keluarganya, gimana soal psikologi lingkungan hidupnya. Yang saya temui bahwa dia itu adalah kelihatannya muslim yang taat, dan yang kedua dia adalah seorang buruh. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, di atas dasar keresahan hidup yang dia salurkan ke dalam nada-nada gitar. Biasanya orang yang sudah begitu menjiwai, dia akan larut di dalamnya dan dia menyatu. Dia menyerap energi itu untuk menjadi karakter hidup. Andai saja Alip Ba Ta ini konsisten di jalur indie-nya, di jalur parhesianya, maka dia akan menjadi legend. Dan yang kedua, dia akan menjadi legend yang dibicarakan tidak hanya saat ini, tapi juga mungkin berpuluh-puluh tahun yang akan datang.
Alif bicara dengan nadanya. Dan karena itulah dia tidak pernah menunjukkan mukanya, jarang sekali menunjukkan mukanya dan jarang sekali berbicara. Dia bermain musik dan cukuplah musik itu yang berbicara. Dan yang terakhir, ketika saya melacak di mana sumber Alif Ba Ta mengambil spirit paresia, spirit konsistensi ini, biasanya kalau tidak berasal dari penyatuan terhadap apa yang digeluti, paresia muncul dari nilai spiritual. Dan saya melihat dari bahasa-bahasa Alif itu yang, oh ini bukan kemampuan saya, ini adalah titipan dari Tuhan, dari Gusti Allah, dan lain hal. Dan itu menunjukkan bahwa dia memang orang yang, entah ya, apakah dia melakukan tirakat atau tidak, atau dia pernah pesantren atau berguru kepada siapa, tapi yang jelas dia menghayati nilai-nilai spiritual itu menjadi spirit hidup. Misalnya kalau dalam Islam itu, orang yang mampu mencapai makom paresia itu ya dia harus menyelami spirit Rahman dan Rohim. Dan kalau sudah masuk level itu sudah popularitas itu sudah bukan apa-apa. Kalau di Kristiani ada cinta kasih yang tak bersekat dan tak berjarak, dan itu kemudian menyemburat menjadi energi yang menggetarkan. Kalau dalam Hindu kita bisa mengenal duka, penderitaan demi penderitaan yang itu bisa dilampaui oleh spiritnya Atman dan Brahman. Kalau dalam Buddha, yang mampu mengambil spirit paresia itu ya dia harus melampaui samsara, harus melampaui dunia dan masuk ke level untuk mengejar nirwana. Nah, itulah pembebasan dalam diri itu yang kemudian membuat bahwa ketenaran, popularitas, eksistensi itu bukan lagi sesuatu hal yang penting. Yang menarik adalah Alif Ba Ta melakukan hal ini dalam waktu 3 tahun. Kita bisa mengambil pendekatannya Pierre Bourdieu bahwa praktek itu adalah habitus atau karakter kali modal plus rana. Kalau mau misalnya prakteknya melompat-lompat, melakukan lompatan kuantum, maka bisa melakukan penguatan karakter, bisa melakukan daya dongkrak terhadap potensi atau modal, dan ranahnya atau tempatnya juga memungkinkan dan mendukung. Dan Alif sukses melakukan hal ini. Dia mempunyai karakter yang sangat kuat, mempunyai potensi yang dia lipat gandakan terus-menerus melalui berbagai videonya, dan memainkan YouTube sebagai media utama untuk melakukan strategi paresia itu. Mudah-mudahan ini menghibur. Jika channel ini penting dan bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng.